Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan Ibu. Kali ini Ibu akan membahas beberapa soal yang menjadi PR kalian pada pertemuan sebelumnya. Langsung saja ya. Soal yang pertama, di mana ada histogram di mana ditanyakan median dan modus. Maka untuk mencari median, kita hitung dulu jumlah datumnya ada berapa. Di batang yang pertama di sini 3, yang kedua ada 5, yang ketiga ada 10, yang keempat ada 9, yang kelima ada 8, yang terakhir di sini frekuensinya ada 5. Lalu kita jumlahkan semua, 3 tambah 5 tambah 10 tambah 9 tambah 8 tambah 5, jumlah n itu ada 40. Lalu kita menentukan dulu letak datanya, berarti letak mediannya. Letak median sama dengan, masih ingat, 1/2 dikali n, berarti sama dengan 1/2 dikali 40 sama dengan 20. Berarti letak median ada di datum ke-20. Nah, datum ke-20 ada di batang keberapa? Kita cek ya dari teman. Yang pertama, batang pertama 3 tambah batang kedua 5, 8, batang ketiga 10, 18 berarti tambah 9, 27, berarti datum ke-20 ada di batang yang keempat. Disinilah letak mediannya ya. Nah, berarti kita tentukan sekarang nilai median. Masih ingat rumusnya? Rumusnya yaitu tepi bawah ditambah 1/2 M dikurangi FK per F median dikalikan dengan interval. Nah, TB-nya berapa? Kita lihat. Yang ditulis di diagram batang ini adalah nilai tengahnya. Artinya, berarti kita cari dulu interval. Interval bisa dicari dengan cara ini. Nilai tengah kelas kedua, kelas setelahnya, dikurangi kelas sebelumnya. Berarti 85 dikurangi 85 ya. Intervalnya 5. Berarti karena intervalnya 5, berarti dari 80 kita untuk mengetahui nilai batas bawahnya mundur 2. Mundur 2 berarti 78. Nah, artinya nilai tepi bawahnya adalah 77,5 karena tepi bawah itu adalah batas bawah ya. Batas bawah dikurangi 0,5. Tambah setengah N, ini udah dapat ya nilainya 20. Dikurangi FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti yang ini ya. 3 tambah 5 tambah 10 sama dengan 18. Ya. Dibagi FME, berarti frekuensi kelas mediannya ada 9 ya. 9. Intervalnya tadi udah diketahui 5. Sama dengan 77,5 tambah 20 kurangi 8 dan kurangi 18, 2 per 9 dikali 5 sama dengan 77,5 ditambah 2 kali 5, 10 ya. 10 per 9 sama dengan 77,5 ditambah 1,11 sama dengan nilai median itu yaitu 78,61. Tuh, selesai ya yang median. Sekarang kita tentukan modus. Ingat modus itu apa? Modus itu adalah yang paling sering muncul. Berarti dari histogram kita lihat mana yang paling tinggi histogramnya, batangnya. Berarti yang ini ya, yang batang ketiga. Berarti disinilah letak median modusnya. Ingat rumus modus, TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali interval. Berarti TB-nya di sini nilai tengahnya 75. Berarti untuk mencari batas bawahnya yaitu 73. Artinya tepi bawahnya berarti 73 dikurangi 0,5 sama dengan 72,5 ditambah. Nah, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Di sini 10 ya, kelas modus 10. Kelas sebelumnya 5, berarti 10 dikurangi 5 per 5 ditambah D2. D2 berarti kelas modus dengan kelas setelahnya, 10 dikurangi 9, 1 ya, intervalnya 5. Sama dengan 72,5 ditambah 5 per 6 dikali 5. Sama dengan 72,5 ditambah ini 5 dikali 5, 25 per 6. Sama dengan 72,5 ditambah 25 bagi 6 itu dapat 4,16 ya.
berarti sama dengan 76,66. Selesai. Mudah-mudahan paham ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, perhatikan tabel di samping, berarti ini adalah bentuk datanya data berkelompok ya. Berkelompok, yang ditanyakan adalah rataannya. Ingat ya, kalau untuk mencari rataan data berkelompok, berarti yang pertama kali kita lakukan adalah mencari nilai tengah masing-masing kelasnya. Berarti XI, ingat mencari XI, nilai tengah bagaimana? Batas bawah ditambah batas atas, berarti 40 ditambah 49 dibagi 2, sama dengan 44,5. Nah, untuk nilai tengah kelas selanjutnya, kalian cukup cari dengan menambahkan nilai tengah kelas pertama dengan intervalnya. Interval bisa dicari dengan cara ini, tepi atas dikurangi tepi bawah. Kita ambil yang batas atasnya yang kelas terakhir, berarti 99, tepi atasnya yaitu 99,5 dikurangi tepi bawahnya, ini batas bawahnya 90 dikurangi 0,5 menjadi 89,5, berarti intervalnya sama dengan 10. Berarti 44,5 ditambah 10, 54,5. Kelas kedua, kelas ketiganya dikali 10, 64,5. Ditambah 10, 64,5. Kelas selanjutnya tambah 10, 74,5. 84,5 dan yang terakhir 94,5. Lalu kita cari FI dikali dengan XI, berarti 4 dikali 44,5 didapat 178 ya. Lalu selanjutnya 6 dikali 54,5 didapat 327. 10 kali 64,5 645. 4 dikali 74,5 didapat 298 ya. 4 dikali 84,5 didapat 338 dan 2 dikali 94,5 didapat 189. Lalu kita jumlahkan ini semuanya, hasilnya yaitu 1975. Nah, ingat rumus mencari X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan R FI dikali XI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai dengan R FI. Ini sigma FI dikali XI nya jumlahnya 1975. Nah, sigma FI nya ini kita jumlahkan didapat 30 ya. 30 lalu dibagi sama dengan pendapatan 65,83. Mudah-mudahan dimengerti. Kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan kembali ya. Oke, next soal selanjutnya. Soal selanjutnya, ini diketahui dalam satu kelas terdapat siswa sebanyak 21 orang, berarti kita bisa menuliskan N sama dengan 21, di mana nilai rata-ratanya 6. Nah, berarti di sini X bar-nya ya diketahui X bar-nya sama dengan 6. Jika siswa yang paling rendah nilainya tidak diikutsertakan, berarti apa yang berubah? N keduanya ya. N keduanya itu N2 aja, kita kasih simbol N2, berarti 21 dikurangi 1 sama dengan 20 ya, karena berkurang, maka nilai rata-ratanya berarti X bar yang kedua sama dengan 6,2. Yang ditanyakan adalah nilai terendah. Nilai terendah yang tadi yang tidak diikutsertakan berapa? Itu ya. Oke. Kita coba selesaikan. Pertama, karena yang diketahuinya itu X bar, kita kembali kepada definisi. X bar itu nilainya sama dengan didapat dari sigma XI dibagi dengan N. Nah, sekarang X bar-nya diketahui, N-nya diketahui. Berarti untuk mencari sigma XI bagaimana caranya? Berarti sigma XI nilainya sama dengan X bar dikali N. Gitu ya. Oke, kita ke N yang pertama, sigma XI ya, untuk yang semuanya lengkap sampai 21 orang sama dengan X bar dikali N. Berapa X barnya? X barnya 6 dikali N nya 21, dapat sama dengan 126. Terus untuk yang kedua, ketika
nilai salah satu yang tidak disertakan, kita cari dulu juga jumlah nilainya. Sigma X I berarti sama dengan X bar 2 dikali N2. X bar 2 nya berapa? 6,2 dikali 20 sama dengan 124. Nah, jadi nilai terendahnya itu berarti kita kurangi jumlah awal 126 dikurangi jumlah ketika ada yang dihilangkan 124, jadi sama dengan 2. Dan inilah nilai yang terendah itu, nilainya itu 2. Gitu ya. Nah, selanjutnya, soal yang selanjutnya nomor 4. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 5, 5, 14, 7, 10, 7, 12, 9, 6. Yang ditanyakan adalah nilai rataan dan mediannya. Berarti yang pertama kali kalian lakukan adalah membuat dulu statistik jajarannya. Ya, statistik jajarannya kita buat dulu. Berarti didapat statistik jajarannya itu 5, 5, 6, 7, 7, 9, 10, 12, dan 14. Lalu untuk mencari rataan berarti X bar sama dengan sigma XI, mulai I sama dengan 1 sampai dengan 5 dibagi dengan N, mana sigma XI berarti kita tambahkan semua datumnya. 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 12 tambah 14 dibagi jumlah datumnya ada 9, sama dengan didapat 75 per 9 dapat sama dengan 8,30. Ya, ini berarti nilai rataannya. Nah, untuk mencari mediannya sama, pertama kita cari dulu letak median. Masih ingat rumusnya? 1/2 N tambah 1, mana 1/2 N nya kita ganti dengan 9 tambah 1. Ini 9 tambah 1 10, 10 kali 1/2 sama dengan 5. Artinya letak median itu ada di datum kelima. Berarti kita cari nilai median sama dengan X5. Kita cek di statistik jajaran. Datum kelima berapa nilainya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya, berarti ini X5. Berarti berapa kan nilai mediannya? 7. Oke, selanjutnya ya, masih ada 2 soal. Selanjutnya, hitunglah Q3 dari data berikut ini, di mana statistik jajarannya sudah ada ya. Untuk mencari Q3 berarti kita menentukan dulu letak Q3, di mana masih ingat rumus kuartil I per 4 dikali N tambah 1. Jadi I-nya kita ganti dengan 3 per 4, N-nya kita ganti dengan 8 tambah 1. Sama dengan 3 per 4 dikali 9 sama dengan 27 per 4, 6,75. Artinya letak Q3 itu berada pada datum ke-6 ya. Nilai Q3 sama dengan X6, berapa lebihnya? 0,75 ya, tambah 0,75 antara datum ke-7 dikurangi datum ke-6. Lalu kita cari X6 itu, datum ke-6 itu berapa nilainya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ini 6 ya. X6 itu nilainya 6 ditambah 0,75. 7-nya itu 6 dikurangi 6. Ini sama dengan 6 ditambah ini 6 dikurangi 6. 0, 0 kali 0,75, 0. Berarti nilai dari Q3 adalah 6. Itu ya. Lalu selanjutnya ini kita mencari nilai dari Q1 kuartil bawah, tapi dari data berkelompok. Berarti sama juga kita mencari letak Q1 sama dengan 1/4 dikali N, di mana 1/4 dikali N nya itu adalah 40 sama dengan 10. Nah, letak Q1 itu ada di datum ke-10. Di mana datum ke-10? Di sini ya, di kelas kedua. 7 tambah 6, 13, artinya datum ke-10 nya ada di kelas kedua. Nah, nilai Q1 sama dengan PB ditambah 1/4 N dikurangi FK dibagi FQ1 dikali interval.
Nah, tepi bawah berarti 50 kurangi 0,5, 49,5 ditambah 1/4 dikali N, 10 dikurangi FK-nya, berarti frekuensi kumulatif sebelum kuartil 1 ini ada 7 ya, kurangi 7 per FQ1, berarti frekuensi kelas kuartil ke-1 ada 6. Intervalnya kita hitung dengan tepi atas dikurangi tepi bawah, tepi atasnya, batas atasnya ini ya 89 berarti 89,5 tepi atasnya, tepi bawahnya ini batas bawahnya 80 berarti tepi bawahnya adalah 79,5. Ini sama dengan intervalnya 10 ya, kali 10 sama dengan 49,5 ditambah 10 dikurangi 7, 3/6 dikali 10 sama dengan 49,5 ditambah 3/6, kita sederhanakan 1/2 dikali 10. Ini sama dengan 49,5 tambah 1/2 dikali 10, 5, sama dengan 54,5 ini ya. Oke, soal terakhir. Tentukan desil ke-8 dari histogram, masih data berkelompok. Berarti kita tentukan dulu letak D8 desil ke-8 sama dengan, ingat ya rumus desil DI sama dengan I/10 dikali N ya, dikali N. Berarti I-nya kita ganti 8, 8/10 dikali N. N itu berarti jumlahkan ini batang pertama frekuensinya 3 tambah 5, 8 tambah 10, 18 tambah 9, 27 tambah ini 8, 35 tambah 5, 40 ya, dikali 40 sama dengan 40 bagi 10, 4, 32. Nah, letak desil ke-8 itu ada di datum ke-32, di mana kita jumlahkan ya frekuensi di batang pertama ke kedua 3 tambah 5, 8, maaf ya, 3 tambah 5, 8 tambah 10, 18 tambah 9, 27 tambah 8, 35. Oh, berarti datum ke-32 ada di batang ke-5 di sini ya. Di nilai D8 sama dengan, ingat rumusnya, DB ditambah 8/10 kali N dikurangi FK per F D8 dikali interval DB-nya. Nah, ini lihat di histogram ditulisnya ini nilai tengah 85 ya, berarti intervalnya itu yaitu setelahnya berapa ya, nilai tengahnya 90 dikurangi 85 sama dengan 5. Interval 5 berarti nilai tengah X ini itu 85, artinya batas bawahnya itu tinggal dikurangi 2, 83 ya. Berarti tepi bawahnya sama dengan 82,5 ditambah 8/10 kali N yang didapat 32 dikurangi FK. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Kita jumlahkan ini 3 tambah 5, 8 tambah 10, 18 tambah 9, 27 dikurangi 27 dibagi FD8, berarti frekuensi kelas desil ke-8 ada berapa? Ada 8 kali intervalnya 5, berarti sama dengan 82,5 ya, ditambah 32 dikurangi 27, 5/8 dikali 5 sama dengan 82,5 ditambah 25/8 sama dengan 82,5 ditambah 25 bagi 3 bagi 8 sama dengan 3,125. Berarti nilai desil ke-8 yaitu 85,625. Itu ya. Alhamdulillah selesai ya pembahasan soal, mudah-mudahan membantu kalian dalam belajar untuk menyiapkan ulangan nanti. Terima kasih telah memperhatikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.